Cahaya Islam, Ojo Lali, Sajak TV, apalagi tuh ya, Jia TV. Tidak hanya itu, disebut-sebut juga oleh Ustadz Yusuf Mansur nama-nama channel YouTube yang menggempurnya, seperti channel Cahaya Islam, Pesantren Ojo Lali punya Pak siapa, Yudi Pramuko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para youtuber tertua di semesta. Saya tidak memusuhi Yusuf Mansur, tapi saya menggempur Yusuf Mansur supaya dia cepat bergerak dengan kecepatan cahaya untuk membayar hutang-hutang. Video Ustadz Yusuf Mansur yang menyebut sejumlah nama, dari nama Pak Darso Arif Bakuama, lalu Bapak Puspawardoyo, Nana Warisman, Eko Kuntadi, Ade Armando, hingga Ustadz Edi Mulyadi. Kemudian menyusul, Yusuf Mansur juga menyebut nama-nama channel YouTube semacam Cahaya Islam dan Ojo Lali. Ojo Lali di sini maksudnya mungkin sekali Pesantren Ojo Lali, kanal YouTube milik Bapak Yudi Pramuko. Ternyata hafal juga ya Ustadz Yusuf Mansur dengan nama-nama channel itu. Berarti boleh jadi Ustadz Yusuf Mansur pernah atau kerap nonton kontennya. Sampai apal gitu. Pagi ini saya buka YouTube, lalu saya mendapati kanal YouTube Pesantren Ojo Lali miliknya Bapak Yudi Pramuko. Ternyata ada tayangan yang isinya menanggapi upload dan konten saya, yaitu soal beliau Ustadz Yusuf Mansur yang menyebut sejumlah nama orang dan sejumlah nama channel YouTube. Bapak Yudi Pramuko sendiri adalah pemilik, pengisi dan Ustadz kali ya di Pesantren Ojo Lali. Pesantren Ojo Lali itu merupakan brand milik Pak Yudi Pramuko sebagai nama kanal YouTube-nya, sekaligus juga nama pesantren dalam arti sebagai tempat ngaji Al-Quran, hafalan surat pendek Al-Quran dan sebagainya, kegiatan sore anak-anak kecil lah. Bahkan untuk memenuhi hasrat jiwa pendidiknya, sekarang beliau Pak Yudi Pramuko juga sedang berniat, lebih dari sekedar berniat, juga sedang berjalan kegiatan membangun masjid meski berukuran kecil, jika tidak keliru bernama Masjid Enam Syuhada. Menyoal nama masjidnya, yaitu Masjid Enam Syuhada, itu boleh jadi itu karena mengacu pada meninggalnya pengawal Habib Rizik Syihab di jalan tol oleh dentuman peluru oleh senjata yang ditembakkan kepada pengawal Habib Rizik Syihab. Bapak Yudi Pramuko ini saya kenal sekali dengan beliau. Kalau boleh dibilang beliau itu orangnya keras. Ya keras, dibilang keras ya keras, tapi dibilang lembut juga beliau lembut. Kekerasan, kelantangan atau ketegasannya tapi tidak nampak dari suaranya yang garang dan lantang layaknya orator yang memekakkan telinga, bukan. Keras, tegas dan bahkan garangnya Yudi Pramuko justru tampak dari pilihan katanya, pilihan kalimatnya, dalam prinsip-prinsipnya yang diyakini atau yang dianut. Kalau mendengar Yudi Pramuko bicara atau ngomong malah cenderung pelan, tidak menampakkan ketegasan atau ganasnya prinsip yang dianutnya. Dari namanya saja Ojo Lali. Ojo Lali itu pilihan kata atau diksi Ojo Lali itu luar biasa. Luar biasa sekali Pak Yudi Pramuko menemukan dan menetapkan nama itu Ojo Lali sebagai brand. Ojo Lali itu bukan sembarang nama atau sembarang istilah atau bahkan biasa-biasa saja. Ojo Lali itu sebuah istilah yang penuh makna, nilai dan bahkan syarat filosofi. Saya jadi keingetan dengan nama usaha atau bisnis yang dimotori, yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo. Jadi Pondok Modern Darussalam Gontor itu punya rumah makan atau restoran di kawasan Ngawi kalau tidak keliru, atau Ponorogo. Ngawi kalau nggak salah. Nama rumah makan atau restoran milik Pondok Modern Darussalam Gontor itu namanya Latansa. Latansa itu artinya jangan lupa, atau Ojo Lali dalam bahasa Arab tuh Latansa itu artinya jangan lupa atau Ojo Lali. Maka Ojo Lali itu bermakna untuk tawasau bil haq atau mengingatkan dalam kebaikan, dan tawasau bisawab dalam mengingatkan dalam kesabaran. Bahkan hampir pada setiap menutup videonya Bapak Yudi Pramuko itu selalu menyebut pesan untuk sabrun jamil, kesabaran yang indah. Pesantren Ojo Lali dari namanya saja sudah bermuatan atau mengingatkan. Ojo Lali untuk bayar hutang bagi mereka yang belum bayar hutang. Ojo Lali sholat atau jangan lupa untuk sholat. Ojo Lali anak istri, jangan melupakan anak istri. Kemudian Ojo Lali agamamu, Ojo Lali negaramu misalnya. Ojo Lali hidup dan matimu. Ojo Lali pula waktumu. Ojo Lali dunia dan akhiratmu, dan sebagainya dan sebagainya. Jika ada yang melihat atau menganggap atau kelihatannya Bapak Yudi Pramuko itu seperti tukang donat biasa atau tukang uduk kebanyakan, tukang donat dan tukang uduk pada umumnya, sungguh keliru sekali. Karena beliau ini
bukan tukang donat biasa, bukan tukang uduk biasa. Beliau ini hanya berani lantang, hanya menyebut dirinya sekadar sebagai YouTuber tertua di alam semesta. Padahal sebenarnya Bapak Yudi Pramoko itu bukan orang sembarangan. Beliau itu alumnus IAIN, dulu namanya IAIN, Syarif Hidayatullah Ciputat. Dan beliau ini boleh jadi adalah seorang provokator untuk hal-hal positif. Provokator untuk hal positif itu sama artinya dengan sosok pelaku nasihat, pelaku pemberi nasihat atau pemicu semangat atau motivator. Semua diprovok sama dia. Bahkan seorang Ustadz Yusuf Mansur pun dipaksanya, diprovokasinya, diingatkannya dan digempurnya untuk. Saya tidak memusuhi Yusuf Mansur, tapi saya menggempur Yusuf Mansur supaya dia cepat bergerak dengan kecepatan cahaya untuk membayar hutang-hutang. Untuk segera menjalankan kewajibannya, yaitu membayar hutang. Coba, itu salah satu di antaranya. Yudi Pramoko itu dulu bekerja sebagai penulis dan sekaligus juga redaktur sebelum datang masa atau era digital. Bahkan beliau dulu itu duduk manis sebagai redaktur di sebuah majalah Islam, majalah Aku Anak Saleh yang berkantor di Cililitan, Jakarta Timur. Beliau juga seorang penulis hebat. Buku tulisannya yang diterbitkan di penerbit Rosda Karya Bandung menjuarai lomba buku IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia, sebuah kejuaraan bergengsi di kalangan penulis dan di kalangan penerbit buku. Jadi kalau mendengarkan Yudi Pramoko sudah berbicara tentang sejarah, maka data dan angka akan keluar dari ingatannya. Coba tanya sosok seputar ketokohan Buya Hamka misalnya yang dipenjara oleh Bung Karno. Dengan enteng maka Yudi Pramoko akan menyebutnya kapan peristiwa itu terjadi, berapa tahun Hamka dipenjara, latar belakang apa hingga Buya Hamka dipenjara, menulis apa saja Hamka dipenjara, dan sebagainya dan sebagainya. Bongkar lagi atau ajak bicara Yudi Pramoko tentang Hos Cokro Aminoto, maka akan keluar darinya siapa sosok Cokro Aminoto, Haji Omar Said Cokro Aminoto. Ajak dia soal pembicaraan tentang Partai Masyumi atau Partai Syarikat Islam yang lalu kemudian berubah menjadi Partai Syarikat Dagang Islam. Ajak juga bicara tentang Haji Agus Salim atau M. Nasir dan sebagainya. Bahkan ajak bicara juga tentang anak-anak kos yang dulu ngekos di rumahnya Haji Omar Said Cokro Aminoto seperti Bung Karno, Semaun, Sekar Majimari, Jan Kartosuwiryo. Maka lisan Yudi Pramoko akan dengan sangat enteng seperti kecepatan cahaya sebutan dia seperti kecepatan kereta cepat Jakarta Bandung nantinya. Tidak hanya berhenti sebagai seorang penulis saja, Yudi Pramoko bahkan juga melompat dengan membangun bisnis penerbitan. Nama istrinya Ibu Halimah, Ibu Eis Halimah, juga menjadi nama penerbitan buku dengan segmentasi pembaca ibu-ibu wanita muslimah. Dari segudang nama penerbitan milik Yudi Pramoko, penerbit Taj Mahal adalah bendera brand nama penerbitan yang sempat berjaya pada masanya. Sebagai provokator untuk kegiatan positif, itu sangat lekat dengan laku pemberi nasihat atau pemacu semangat atau motivator. Maka aktivitas menulisnya dan kegiatan suksesnya mendirikan penerbitan lalu ia tebarkan, ia tularkan. Maka ia kemudian membangun suite Sarekat Wirausaha yang bermoto jalan saja dulu pasti akan ketemu jalan di tengah jalan. Maka jika diperhatikan sisa-sisa wise, sisi-sisi bijaknya masih banyak tersimpan dalam diri Bapak Yudi Pramoko, meskipun kadang juga garang karena ia menyebut dirinya dalam YouTube-nya bahkan menggempur. Tapi saya menggempur Ustadz Yusuf Mansur untuk menunaikan kewajibannya membayar hutang kepada sejumlah orang yang menagihnya dan bahkan membawanya kasusnya itu ke Pengadilan Negeri Tangerang. Jadi tidak lupa Yudi Pramoko bahkan sembari tidak lupa menyebutkan dalil-dalilnya, dalil untuk buru-buru bersegera membayar hutang yang memang ada dalam hadis. Bapak Yudi Pramoko ini kadang itu mirip singa yang mengaum. Banyak orang yang tidak tahu. Tahunya Pak Yudi Pramoko itu cuma tidak lebih dari sekadar tukang donat biasanya atau tukang uduk pada umumnya, dan selebihnya orang tahunya beliau itu ngevlog atau nge-YouTube seperti yang beliau branding sendiri, YouTuber tertua di alam semesta.